berarti. Kita akan lanjut dengan kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari Senin ini. Nanti akan disampaikan oleh Kiai Haji Mahfud Hidayat, pendengar. Dan untuk kesempatan hari ini akan membahas mengenai tradisi Rabu Wekasan, berdoa untuk kebaikan. Dan dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia, kita mengenal berbagai tradisi yang hadir beriringan dengan perjalanan bulan-bulan dalam kalender Hijriah, yang salah satunya adalah Rabu Wekasan, yang dikenal sebagai tradisi pada Rabu terakhir di bulan Syafar dan diisi dengan doa serta berbagai bentuk ibadah. Nah, bagaimana sebenarnya kita memandang tradisi ini? Apa makna doa dan ikhtiar yang bisa kita lakukan di dalamnya, dan tak kalah penting bagaimana supaya tradisi ini juga bisa kita tempatkan sesuai dengan tuntunan dan juga nilai-nilai Islam. Jadi kita akan dengarkan kajian bersama Kiai Haji Mahfud, sudah tersambung di ujung telepon. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, tentunya nanti Marisa yang akan juga menampung atensi dari para pendengar ya, sambil nanti Pak Kiai menyampaikan terlebih dahulu di materi pembuka. Dan untuk para pendengar boleh bergabung di 081-nya 5 kali 4200 untuk WhatsApp, live chat RRI Digital. Boleh juga nanti kalau mau bergabung di telepon 02518312450. Enggak Pak Kiai, supaya kita lebih memahami apa itu Rabu Wekasan, makna berdoa, dan bagaimana juga menyikapi sebuah tradisi dengan bijak. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fih wa 'amalan salihan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, RRI Pro 1 Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di akhir atau di tanggal 19 bulan Safar, artinya adalah ada 2 hari Rabu lagi yang itu berada di bulan Safar, yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin dengan Rabu terakhir di bulan Safar adalah sebagai Rabu Wekasan. Maka kajian kita kali ini akan membahas tentang tradisi yang mengakar di masyarakat tentang Rabu Wekasan. Kalau kita lihat bahwa pengertian Rabu Wekasan itu ada 2 kata. Yang pertama adalah Rabu atau Rebo, yang kedua adalah Wekasan atau pungkasan. Artinya adalah Rabu yang terakhir di bulan Safar merupakan Rabu yang disebut dengan istilah Rabu Wekasan, dan itulah yang akan kita bahas sebagai kajian Mutiara Pagi kali ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tentu sebagai orang Islam atau umat muslim, kita dalam beramal itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya adalah amal ibadah. Karena dalam Islam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surah Adz-Dzariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka ibadah yang itu merupakan wujud penghambaan manusia atau jin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harusnya sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya,
atau tidak melenceng dengan syariat dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, sedangkan kita lihat bagaimana tradisi Rebo Wekasan yang mengakar di masyarakat itu adalah sebuah tradisi yang mungkin berawal dari keyakinan. Keyakinan di sini tidak terlepas dari 3 dimensi atau 3 timbangan. Yang pertama adalah dimensi akidah, yang kedua dimensi syariah, yang ketiga dimensi muamalah. Kita lihat misalnya dari sisi akidah atau timbangan secara akidah, keyakinan bahwa di malam tersebut, malam Rabu atau hari Rabu terakhir di bulan Safar adalah hari sial atau hari banyaknya penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan di hari-hari sebelumnya Allah tidak menurunkannya, atau hari-hari setelahnya Allah tidak menurunkannya, dan menganggap bahwa malam itu adalah malam keburukan. Nah, inilah yang harus kita hindari dengan keyakinan tersebut. Maka kita lihat misalnya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la adwa wala tiyarota wala hammata wala safara, ya, wa firra minal majdhumi kama yatafirru minal asadi. Artinya adalah tidak ada penyakit menular, ya, dalam hal ini penyakit yang itu seolah-olah berasal dari manusia lainnya yang terkena penyakit, dan tidak ada tiaroh, ramalan buruk, ya. Begitu pula wala hammata, tidak ada kesialan yang disebabkan burung hantu. Misalnya kalau tidak burung hantu, kalau di kita suka menghitung nasib dengan tokek, misalnya suara tokek, ya. Wala sofaro, dan juga tidak ada kesialan disebabkan bulan Sofar. Nah, perlu kita lihat ini kalimat-kalimat yang sifatnya menggedor setiap hati kaum mukminin agar berhati-hati dalam hal akidah. Jangan sampai sudah beriman kemudian kembali kepada kemusyrikan. Tentu kita meyakini bahwa semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan dihubungkan dengan suatu peristiwa atau bulan tertentu. Misalnya mau bepergian saja itu harus berdasarkan hari tertentu, ya. Atau dia meyakini bahwa kalau di bulan Safar tidak boleh pernikahan karena bulan sial, tidak boleh melakukan atau membuka usaha karena tidak akan untung dan sebagainya. Nah, keyakinan ini yang harus kita hindari, karena dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dhini ibnu Adam. Yu'dhini ibnu Adam, manusia telah menyinggungku. Yasubud dahra, ia mencaci masa, mencaci waktu, ya. Padahal wa ana ad-dahru, akulah yang membuat waktu, akulah yang menentukan waktu. Biyadil amru, semua urusan ada di tanganku, ada dalam kekuasaanku. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikan waktu malam dan waktu siang. Allah ingin semua makhluknya itu meminta, memohon kepadanya. Jangan sampai menggantungkan nasibnya kepada waktu, nasibnya kepada bulan tertentu. Nah, inilah dimensi akidah atau timbangan akidah, ya, sehingga ketauhidan kita itu tidak sampai melenceng dari yang seharusnya
menuhankan Allah semata lalu menghubungkan dengan yang lainnya selain Allah yang memiliki kekuatan yang sama dengan Allah. Na'udzubillah. Nah, yang kedua hadirin, tentu ada dimensi lainnya atau timbangan lainnya, yaitu syariat. Apa sih yang dilakukan? Syariat apa yang dilakukan di dalam Robo Wakasan? Nah, yaitu syariat tentang ibadah sholat. Ibadah sholat yang dimaksud ya ada disebut sebagai sholat Robo Wakasan misalnya, atau sholat yang dimaksud adalah sholat terakhir di bulan Safar, Rabu'nya, dan sebagainya. Maka kita lihat kalau itu ada contoh ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diamalkan oleh sahabat, yang juga itu diamalkan oleh tabi'in dan seterusnya, maka tidak apa-apa kita lakukan. Namun ketika tidak ada, maka kita pun tidak perlu melakukannya. Nah, disinilah apa sebenarnya tujuan daripada sholat tersebut. Ya, sholat tersebut tujuannya adalah lidaf'il bala, untuk menolak bala. Maka jangan sampai kita langsung ya tidak boleh sholat di malam Rabu Wakasan, atau tidak boleh sholat di hari Rabu terakhir bulan Safar. Nah, kita harus arif dalam hal ini. Karena tujuannya adalah untuk menolak bala, atau tujuannya adalah untuk kebaikan dirinya dan keluarganya akan terhindar, ya supaya terhindar dari musibah, maka dia pun melaksanakan sholat. Maka lakukanlah sholat, namun sholat yang sesuai dengan tuntunan syariat. Misalnya ada sholat hajat, ya, ada sholat mutlak, ya, ada sholat taubat dan seterusnya, sholat tahajud. Nah, ini sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian selipkanlah dalam doa, bisa dalam doa tersebut doa lidaf'il bala, ya, doa supaya terhindar dari bala. Allahumma adfa'annal ghala wal waba wal qahta wa ta'un dan seterusnya. Nah, itu adalah bagian daripada ikhtiar. Bahkan dimensi yang ketiga itu adalah dimensi sosial atau muamalah. Bagaimana orang-orang atau tradisi di masyarakat kita mungkin berbeda ya antara di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat atau daerah lainnya. Sebagian orang itu sedekah bumi. Sebagian orang sedekah dengan apa yang ia miliki berupa makanan, minuman dan sebagainya. Ada juga yang makanan tertentu yang muncul saat itu sebagai kearifan lokal. Nah, itu disedekahkan dan mereka berharap agar terhindar dari musibah. Nah, ini suatu hal yang sifatnya positif. Karena dengan berkumpulnya mereka dalam satu tempat terjalin silaturahim, terjalin hubungan persaudaraan. Di situ mereka bersatu padu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari segala keburukan. Mereka memohon kebaikan tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk keluarganya. Tidak hanya untuk keluarganya tapi untuk masyarakat, bahkan untuk bangsanya. Nah, ini momentum yang tepat, apalagi kaitannya dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus. Maka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangsa ini terhindar dari perpecahan, agar bangsa ini terhindar dari pailit, agar bangsa ini terhindar dari segala hal yang tidak kita inginkan. Kita mohon kebaikan dan yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Dan sedekah adalah bagian yang itu tadfa'ul bala, dapat menolak bala. Dengan memperbanyak sedekah, berbagi kepada sesama, itu akan menghubungkan satu hati kepada hati yang lain dalam bingkai persaudaraan. Nah, inilah sifat-sifat positif dalam kajian atau dalam timbangan sosial. Adapun secara dasar umum atau
bagian daripada hal-hal yang untuk mendasari amalan ini adalah dapat kita lihat misalnya dalam kitab Kanzun Najah was Surur karangan Syekh Abdul Hamid Quds ya Al-Makki. Beliau wafat tahun 1917 Masehi. 1917 Masehi. Begitu pula di situ ada Ad-Dairabi, ada Syekh Nawawi ya dalam Nihatul Zain, beliau wafat 1897 Masehi. Dan ada beberapa ulama lainnya yang itu berdasarkan kasyaf atau kaitannya dengan ilham bahwa di malam itu, malam Rebo terakhir bulan Safar, turunnya ribuan penyakit dan tentu tidak bisa dilihat secara kasat mata. Orang-orang yang beriman senantiasa hatinya berhati-hati atau hatinya terpaut kepada Allah, dia akan berhati-hati jangan sampai ketika penyakit itu turun kapanpun, dimanapun, tidak hanya di akhir bulan Safar, kita tidak tahu, wallahu alam, namun kita terus memohon pada Allah agar terhindar dari segala yang tidak kita inginkan dengan banyak berdoa, dengan munajat kepada Allah dan bersedekah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memanjatkan kebaikan dan memohon pada Allah untuk terhindar dari segala keburukan. Wallahu a'lam. Baik, itu dia pendengar penjelasan mengenai apa itu Rebo Wekasan, kemudian juga maknanya seperti apa. Dan saatnya untuk kita buka interaktif di 0815 kali 4 200 karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak Kiai, jadi kita langsung sapa untuk para pendengar kita. Yang pertama ada Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai dan juga kru RRI serta para pendengar setia Mutiara Pagi. Dari waktu kecil, mitos tentang Rebo Wekasan belum hilang sampai di era modern sekarang ini. Yang salah satunya ada yang mengira kalau bulan Syafar adalah bulan yang mengandung banyak bala tragedi dan kesialan tanpa adanya dasar dalil atau hadis yang kuat. Sebagai orang yang beriman, apakah kekhususan ini harus atau bisa diterima? Syukron atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar. Enggak pakai. Ya, terima kasih Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar. Ya, untuk kaitan dengan bulan Safar atau Rebo terakhir di bulan Safar, kita meyakini karena di dalam hadis ataupun bahkan di Al-Quran itu tidak ada satupun yang menjelaskan tentang nasib sial atau kesialan atau kita sebuah mitologi ya dalam hal ini. Tentu ini kita hindari dalam hal akidah kita ya. Namun kita tidak boleh juga berhenti dengan menghindar. Kita tetap harus berdoa kepada Allah sebagai sebuah kehati-hatian, kewaspadaan, dan tentu orang yang beriman kapanpun, tidak hanya di Rebo Wekasan, di rebo-rebo yang lain atau di hari-hari yang lain, dia senantiasa memohon kepada Allah. Artinya bahwa kekhususan ini kita anggaplah sebagai sebuah kehati-hatian, namun kita tidak mengkhususkannya hanya di Rebo Wekasan saja untuk berdoa, dan juga tidak meyakininya dengan meyakini yang berlebihan bahwa di malam itu turunnya banyak penyakit ya. Kalau tidak berdoa maka kita akan terkena penyakit, atau kita anggap bahwa Rebo Wekasan adalah bulan yang Rebo yang sial sehingga penyakit itu menyebabkan kesialan. Nah, itulah yang harus kita hindari. Wallahu a'lam. Ya, baik. Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Ono di Ciparigi, Bogor Utara. Pak Kiai, pertanyaannya, tradisi Rebo Wekasan ini tradisi orang dulu dengan berbagai keyakinan. Lalu bagaimana hal baiknya? Atas penjelasannya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Onoy yang singkat dan padat ini ya. Nah, dari Ciparigi, Bogor Utara. Bagaimana sebaiknya? Ini tradisi sudah mengakar
saya membaca beberapa literatur dalam hal ini, konon katanya tradisi ini berawal dari kerajaan masa lampau, ya khususnya kerajaan-kerajaan di Jawa yang mana ketika itu sudah mengalami akulturasi budaya antara Islam dan budaya Jawa saat itu, ya artinya bahwa ketika Belanda mereka di tahun 1600 sekian masuk ke wilayah tanah Jawa. Nah, kemudian mereka berbondong-bondong untuk sama-sama kumpul munajat ya kepada Allah dengan membawa semua hasil bumi dan sebagainya. Nah, itulah sebagai bentuk mohon pada Allah agar terhindar dari penjajahan. Nah, ini yang kita bawa spirit ini dalam Rebo Wekasan. Artinya untuk akidahnya kita perbaiki, kita luruskan ya. Namun spirit berdoa bersama ya kita lanjutkan sebagai bentuk kearifan lokal, apalagi ada silaturahim, ada berbagi dan sebagainya. Dan kita tanamkan juga alangkah indahnya kebiasaan seperti ini tidak hanya terjadi di bulan Safar, tapi terjadi di bulan-bulan yang berikutnya, apalagi di bulan Maulid ya. Setelah Safar itu adalah Rabiul Awal, bulan Maulid. Maka sebaiknya hal ini kita sampaikan juga, jangan sampai kita terlalu menghususkan sebagai privilege dalam hal ini di Rebo Wekasan. Wallahu a'lam. Kemudian juga ada Bapak Andi Supriyadi. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga Pak Kiai dan juga Kru RRI sehat, senantiasa juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, hikmah apa saja dari Rebo Wekasan? Terima kasih. Minta Pak Kiai untuk dijawab dari Pak Andi Supriyadi di Bojong Kidul. Ya, terima kasih Bapak Andi Supriyadi di Bojong Kidul. Ini hikmah ya. Kalau hikmah itu tergantung bagaimana kita menangkap pesan di dalamnya. Ya, bisa jadi antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Setidaknya hikmah yang pertama dengan peristiwa atau tradisi Rebo Wekasan. Saya bilang tradisi karena kalau syariat itu sifatnya menyeluruh, kalau tradisi itu sifatnya lokal. Nah, namun kita ambil hikmahnya. Sehingga yang pertama dengan mengambil hikmah ini, contohnya dalam hal akidah, ya, bahwa seseorang itu harus berkeyakinan 100% ya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengalihkan, Allah yang menciptakan, Allah yang membuat segalanya, khaliqu kulli syai'in ya. Nah, bahkan itu di dalam beberapa referensi ada dari Syekh Abu Bakar Al-Adni, beliau menyampaikan man aradalahu min hadithiyara syai'un ya, apabila ada seseorang yang memiliki firasat buruk, wah firasat atau ilham, wah misalnya Rabu ini turunnya banyak penyakit, wah ini kalau hari ini adalah saya tidak mau berpergian, saya punya firasat buruk hari ini terjadi keburukan ya yang akan menimpa misalnya. Maka kalau itu terjadi, firasat-firasat buruk itu, falyakul, maka hendaklah seseorang berkata, Allahumma la tayra illa tayruk, wa la khaira illa khairuk, wa la ilaha ghairuk. Artinya adalah, ya Allah, tidak ada kesialan, tidak ada keburukan, ramalan buruk kecuali yang telah Engkau tetapkan. Ya, tidak ada kebaikan atau ramalan baik kecuali yang telah Engkau tetapkan. Dan tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Nah, inilah penanaman akidah hikmah yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita ya dalam hal ini hikmahnya kewaspadaan dan kehati-hatian.
seorang mukmin tentu kita lihat misalnya dalam Al-Qur'an ada surat Al-Mu'minun ayat 57, innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dia berhati-hati supaya terhindar dan dia takut ya supaya terhindar dari azab Tuhan mereka yaitu Allah. Nah, inilah kehati-hatian ini jangan sampai terlena, jangan menganggap ya rebah kasan itu rebah biasa, akhirnya dia terlena, tidak berdoa apapun. Atau dia menganggap semua bulan baik semuanya, akhirnya dia terlena, tidak ada kewaspadaan sedikit pun. Nah, orang beriman selalu waspada, berhati-hati kapanpun dimanapun. Yang ketiga hikmahnya adalah kepedulian sosial, berbagi dan seterusnya, karena di situ ada tradisi berbagi rizki atau makanan, dan tentu ini adalah bentuk daripada ikhtiar untuk mencegah dari keburukan dan mendatangkan kebaikan. Wallahu a'lam. Yang terakhir Pak Kiai, pertanyaan disampaikan Ibu Supriyati, mungkin ini di luar tema yang kita bahas pagi hari ini. Assalamualaikum. Ini berkaitan dengan pernikahan. Bagaimana kalau ada pernikahan masing-masing akidahnya? Jadi anak-anak juga ada yang ikut keyakinan ibunya, ada yang keyakinan yang mengikut keyakinan bapaknya. Seperti apa Pak Kiai? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Supriyati, di Sindang Barang beliau ya. Nah, ini pernikahan masing-masing yang beda dengan akidah ya pasangan. Maka secara hukum agama atau dalam hal ini sesuai dengan undang-undang ya, khususnya yang sudah ditetapkan di negara kita, itu tidak sah pernikahan beda agama. Jadi harus agamanya sama, khususnya apabila di KUA, kantor urusan agama, itu harus sesama muslim, antara muslim dan muslimah itu baru sah pernikahannya. Bagaimana kalau terjadi? Kalau terjadi pernikahan beda agama, maka pernikahannya tidak sah. Baik yang lelakinya muslim maupun yang lelakinya non muslim, itu tidak sah. Kalau tidak sah bagaimana? Maka dihukumi ya hubungan suami istrinya bukan hubungan suami istri yang sah. Itu adalah sebuah implikasi atau dampak dari apa yang dia lakukan sebelumnya. Nah, terus hubungan dalam hal ini bagaimana supaya disahkan? Ya bisa jadi disahkannya melalui dukcapil, mungkin ya di situ dicatat. Namun pada hakikatnya hubungan suami istrinya itu tidak dianggap sah karena berbeda agama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu anaknya mau ikut kemana. Misalnya pernikahannya sesama, agamanya sama, tapi di tengah jalan ada yang murtad misalnya, na'udzubillahi min dzalik. Terus kemana nih anak ini? Ikut suami atau maksudnya ikut bapak atau ikut ibu? Ya tentu kita sebagai umat muslim, kita ingin putra putri kita adalah mengikuti agama sesuai dengan fitrahnya yaitu muslim. Nah, makanya pernikahan yang seagama itu menjadi landasan untuk putra putri kita, generasi kita adalah dididik dengan beragama Islam. Ya, bahkan di dalam surat Al-Baqarah ya itu disebutkan janganlah menikahi perempuan musyrik, meskipun itu lebih membuat engkau takjub dengannya. Begitu pula kepada para wali, jangan menikahkan putra-putri mereka dengan laki-laki non-muslim. Ya, meskipun dia itu membuat kagum kepada dirinya. Nah, ini adalah bagian dari akidah, bagian daripada hukum, tidak hanya hukum agama, tapi di negara kita, khususnya yang sudah diundang-undangkan, tidak boleh menikah ya dengan beda agama. Itu untuk sebagaimana yang dicantumkan dalam undang-undang
di negara kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan secara singkat Pak Kiai untuk menutup kebersamaan kita terkait dengan tradisi Rabu Wekasan ini, bangga untuk disampaikan. Ya, terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi. Kita berdoa kepada Allah semoga Rabu terakhir bulan Safar ini ya membawa kebaikan kepada kita dan kita terhindar dari segala keburukan untuk diri kita, keluarga kita dan bangsa kita. Kita memohon hanya kepada Allah lah ya sebagai penentu semuanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah dan semua ada di tangannya. Kita mohon kepada Allah takdir-takdir terbaik kita dan kita mohon kepada Allah agar kita terhindar dari takdir buruk kita. Wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sudah kita dengarkan kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini bersama Kiai Haji Mahfud Hidayat terkait dengan tradisi Rabu Wekasan, berdoa untuk kebaikan, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tentu akan memperkuat keimanan dan membawa kebaikan dalam kehidupan kita serta menambah ilmu kita. Terima kasih atas kebersamaannya yang sudah bergabung, dan saat ini pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akhiri Mutiara Pagi dan bergeser untuk informasi dalam Warta Berita.